Tapi kalau ngundang Gigi mahal gak sih? Hah? Ya cukup lah kali ya. Oke, memang kelasnya ini band Gigi gitu. Ya bukan... mungkin kan yang apa ya, yang mendatangkan Gigi juga kan sudah ngerti bahwa akan apa sih istilahnya membeli nostalgia, membeli. Ya. Jadi ya pas harga segitu. Tapi yang penting gua tolongin deh lo, Ridersnya kita nggak macam-macam. Pertanyaannya kan itu kan? Iya kan? Pertanyaan berikutnya. Tadi kan biar masuk. Ridersnya apa aja? Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Aduh, ini udah beres. Kok bisa sama semua sih pengaduannya? Kena tipu gara-gara ngeklik link WhatsApp. Aduh. Kalian ada yang pernah? Belum. Hampir. Punya WhatsApp juga enggak kayaknya. Jadi dia itu katanya ngeklik link WhatsApp, terus habis itu dibuka linknya, malah tabungannya hilang uangnya. Kan kalau uangnya banyak ya kenapa nggak ditabung atau diinvestasiin aja? Kalian udah pernah investasi belum? Belum. Aduh, nih saya ajarin. Salah satu bentuk investasi itu ada namanya Forex. Tahu nggak? Apa tuh? Aduh. Itu tuh salah satu bentuk investasi yang bisa nambah pemasukan kalian gitu. Tapi kalau investasi, kalian semua ini sebagai teman-teman saya di Negara Plus 26 harus diingat, harus hati-hati, jangan sampai salah pilih aplikasi broker kayak yang sudah-sudah. Gitu. Nih, saya kasih tahu buat kalian, mau saya kasih tahu nggak? Ini ada aplikasi broker forex yang terpercaya dan sangat andal. Namanya Okta Investama Berjangka. Ini adalah pialang berjangka yang diawasi oleh Bapepti. Ada pengawasnya, jadi ini jelas nih kedudukannya. Terus juga Okta Investama ini pernah meraih penghargaan The Most Excellent Broker dari ICBX. Tuh. Ada penghargaannya. Tapi aku ingetin lagi buat kalian semua. Semua investasi itu ada risikonya. Bisa untung, bisa rugi. Ya, jangan mau menang mulu. Terus tradingnya ini pakai model CFD dan menggunakan jaminan. Jadi bisa bikin untung kalian makin besar. Tapi ingat, tetap ada resiko kerugian atas seluruh dana yang kalian investasikan. Jadi masih ada kemungkinan ruginya juga. Dan buat kalian ini yang pemula-pemula ini, Okta ini bukan cuma aplikasi trading doang, tapi bisa juga buat cari ilmu nih tuh, lihat tuh. Karena ada banyak materi yang bisa dipelajari dari pembicara Okta yang sudah bertrading selama puluhan tahun. Jadi dia udah banyak makan asam garam soal trading lah. Ada yang bikin kalian seneng nih? Ada grup Telegram. Ya, foto-foto lagi trading ada nih. Jadi kalian bisa mungkin ya bertukar pikiran, bisa langsung nanya-nanya, diskusi gitu. Coba dah. Iya. Harus coba ya, kalian harus coba ya. Nanti saya kasih linknya di bawah ini, jadi kalian bisa langsung klik, langsung dah tuh gabung ke grup Telegramnya. Tapi harus gue ingetin sekali lagi ya. Ini namanya investasi. Kalian harus hati-hati. Harus apa? Hati-hati. Dan juga kalian wajib belajar sebelum memulai. Oke? Oke. Ya udah, nih bintang tamu kita udah pada datang belum? Udah. Ya udah, mulai dah. Syuting dah yuk. Pintu surga. Kenapa gak pulang-pulang? Anakmu, anak. Beda lagu kayaknya itu tadi ya, beda band kayaknya. Aku malu. Aduh. Ada yang ngadu nggak ya? Permisi, Pak. Permisi. Iya. Kabag servis. Betul, silakan duduk. Curhat-curhat boleh dong ya? Boleh. Pertama aja langsung saya curhat apa lah? Atau mau tulis dulu nama saya, Pak? Iya, bentar. Kok Bapak kayaknya udah siap banget nih, Pak? Jadi memang dari rumah tuh saya udah terfokus. Iya. Nah, pokoknya gue di situ langsung gue Tadi Bapak waktu masuk denger saya nyanyi nggak? Dengar. Pantesan. Curhat pertama saya itu. Curhatnya tuh gini, Pak. Kenapa? Sepanjang nggak tahu nih, saya juga bukan ustadz ya. Betul. Saya kan muslim. Ya. Sepanjang cerita dari guru-guru saya, yang masuk pintu surga kayaknya nggak ada yang tahu.
Ya nggak ada yang bertato dong. Apalagi tatonya ada gambar beliau. Beda vendor. Iya, Pak. Aduh, Pak. Iya, Pak. Sebentar, sebelumnya Ya. dapat rekomendasi dari siapa untuk bikin pengaduan ke sini ke Negara Plus 26 ini? Ya dari manajemen saya sih. Oh, dari manajemen. Ya. Hari ini jam sekian kita datang ke situ. Oh ya syuting. Oh ya udah. Ayo. Saya bilang ayo aja. Oh iya, ayo. Oke, berarti saya absen dulu ya. Ya. Namanya siapa? Tuh bagus. Arman Maulana. Armannya pakai D atau Arman aja pakai N? Enggak pakai. Ini asli. Oh, Arman Maulana. Iya. Oh, gitu. Tahu Pak, tuh bagus tuh kenapa ada tuh bagus? Tuh bagus. Coba Dago ditebak aja Pak. Hah? Dago? Itu jalan Pak. Jalan Ya, ada kan jalan. Tuh bagus? Ada bagus kan? Ismail itu Tuh bagus Pak. Ismail? Ya, itu Ada. jalan Pak. Tuh bagus artinya apa, Pak? Coba tebak Pak. Ya siapa tahu Bapak tahu lah. Tuh bagus. Sebagai kabak servis harus tahu Pak. Sedikit. Sangat baik, sangat bagus. Itu dalam kayak Tuh bagus, tuh Ya, TOO. tuh. Jadi kan Terlalu, bacanya terlalu ya. ya. Iya, tuh bagus. Terlalu bagus. Oh, ya. Saya Banten Pak. Oh, Banten. Jadi kalau artinya Banten itu kayak misalnya kalau Jawa kan Raden Boris misalnya gitu Oh, ya. iya. Nah, ini kalau Banten tuh bagus, pakai tuh bagus lah. Oh, menak lah. gelar kebangsawanan Gelar kebangsawanan. dari kerajaan di Banten. Iya, pokoknya mah menak-menaknya lah katanya gitu lah. Oh, Gitu. jadi secara tidak langsung mau nyombong ini ya. Kalau Darah Bapak biru, keturunan Pak. raja-raja ya. Saya darah biru, Pak. Darah biru Jadi ya. kalau di black, Pak. Di Belek Biru, keluar Pak. biru. Biru, Pak. Bapak Iya. mau nyombong. Nah. Kira. Iya. Oh, langsung keluar vokalis band. Ya. Loh, Tahu. tapi vokalis bandnya ini dari Bandung asal, katanya dari Banten. Itu lahir, Pak. Bapak saya. Banten. Oh, bapaknya Banten. Ya kalau bapak kan berarti kan langsung anak-anak yang cowok tuh bagus. Kalau Oh, yang cewek cewek? Ratu. Oh, Ratu. Jadi di sana Nane gitu ya. Kakak saya Nane. Nane. Ratu Nane. Ratu Nane. Oh, kalau takut? Kalau takut? Ratu Atut. Krik-krik lucu kurang Pak. Kurang ya. Kurang. Jangan diulang Pak. Jangan diulang. Ya. Saya juga tadi mau nyebutnya takut. Kan itu yang di Banten ya terkenal. Ya, ini bandnya band Gigi. Betul Pak. Kok tadi Bapak nyanyiin lagu saya Pak. Oh iya, itu memang band Gigi. Iya. Tapi tadi lagi featuring, lagi collab kan tadi itu. Dengan Bang Toyib itu. Iya, Wali ya. Iya. Gigi X Wali. Nah. Tapi saya mau nanya nih. Kan orang kalau nama band tuh keren-kerenan. Ini kok organ tubuh sih? Nanti ada band paru-paru, liver. Dulu juga kita mikir masa pantat. Kan gak enak bandnya. Kan gak enak kan. Iya. Jadi akhirnya Gigi gitu. Kenapa Gigi itu ada singkatannya atau Nggak. memang murni Gigi yang dimaksud Gigi? Murni Gigi, simpel. Jadi dulu tuh waktu ngumpul anak-anak Gigi tuh, waktu ngumpul bikin nama yuk apa. Semua tuh semua pengen Indonesia lah gitu. Kata Indonesia lah gitu, jangan bule-bulean. Apa ya yang gampang, yang orang nyeletuk tuh pasti tahu semua gitu. Apa? Dada? Banyak. Tadinya Matahari. Matahari. Tapi pikir janganlah kayak departemen store. Wah, ya karena udah ada brand. Tersangka jualan baju. Ya, zaman dulu belum zaman sekarang. Bener. Buzzer. Kalau zaman itu Matahari. Matahari kan Ramayana bisa, versus. bisa di ini. Nah, terus nggak jadi gitu. Terus akhirnya nyari apa? Terus orang utan. Wah bener, orang utan keren. Orang Asli utan Indonesia banget. Nah, Orang tapi, utan. pas saya mesti pikir-pikir. Ntar dulu kalau band kita meledak tuh, maksudnya hits Hits ya. gitu ya. Ntar kan, kita panggil kan penonton dibuang orang utan, kita keluar berlima kan. Nanti disangkanya konotasinya ini nih. Ini Representasi pas orang ketawa, utan. Pas ketawa, si Bujana lihat si Onat, pemain drum yang dulu Iya, kan. pemain drum dulu. Lihat giginya Pak memang somplak. Oh. Dia baru jatuh. Gigi lu kenapa Nat? Gitu. Ya gua jatuh kemarin, wah kurang ajar gini terus. Terus akhirnya tiba-tiba nyeletuk, Gigi keren juga ya. Gak tahu kenapa semuanya setuju. Boleh juga tuh. Gigi. Semudah itu. Semudah itu. Enggak ada pertimbangan primbon apa. Kagak. Namanya membawa sial apa enggak. Kagak, jumlah dulu huruf. juga anak-anak saya juga protes sih. Anak-anak saya juga protes pas. Gimana lu band ya kayak si Empai gitu ya. Gimana lu udah dapat bandnya namanya apa? Gigi. Wah lu gila, lu nggak ada lagi nama katanya gitu. Tapi Nggak ada lagi nama. emang saya juga bagus.
Hanya dia yang berani ngomong gitu. Tapi pas 2-3 bulan dari itu anak-anak slang pas kita datang misalnya ke potlot atau ketemu di backstage atau apa gitu, mereka tuh dengan santainya, Gigi udah sampai mana? Mereka udah nggak sadar. Tanpa sadar. Nyeletuk Gigi itu adalah sebuah band gitu. Yo, Gigi. Gitu. Bandnya Gigi namanya. Yang paling sering ganti kayaknya drummer ya? Yap. 3 kali. 3 kali Tiga ya? kali. Yang paling Jadi sering. semuanya pernah kan. Jadi kalau reunion, Gigi reunion tuh dulu 8 orang, masih ada Abah ya, Abah ya. Nah, jadi pas reunion tuh gitar 2, bass 2, drum 3. Vokalis cuman I doang 1. Vokalisnya tetap Yudo sendiri. Sendiri. Nggak terganti ya Tadinya frontman ya. diganti sama Ian Kasela, nggak jadi. Ini bercanda apa serius? Bercanda dong ini. Masa tiba-tiba Ian Kasela Kalimantan Selatan? Belum pada tahu kan kepanjangan Kasela? Bener. Kalimantan Selatan. Bener, Kasela Kalimantan Selatan, bener. Terus vokalis nggak ada rencana mau ganti Gigi? Enggak lah. Kasihan. Oh, kasihan ya, kasihan. Tapi ini datang ke sini mau ngaduin apa? Kang Jadi gini Arman? Pak, ya karena saya hubungannya dengan saya sebagai musisi aja Pak. Musisi. Saya tuh bingung Pak, dari kayaknya dari zaman God Bless kali ya, atau Oma Irama kali ya. Aduh, belum lahir Terus saya. sampai saya tahun 90-an, saya udah punya band gitu ya. Sampai sekarang Pak, itu kalau ke daerah-daerah Pak, bingungnya tuh kenapa tidak ada gedung pertunjukan yang memang representatif dibikin oleh si Pemda itu atau entah atau siapa. Pasti mainnya kan di lapangan sepak bola. Stadion, di Gor. Itu Pak. Pengennya tuh ada memang gedung pertunjukan. Kalau Jakarta mungkin udah banyak. Ya, Jakarta. Kan? Walaupun memang harganya juga kadang-kadang ada mahal dan sebagainya gitu. Tapi paling tidak udah ada. Di daerah Pak, waduh, ripuh Pak. Ripuh itu gimana ya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia? Ripuh itu repot lah. Repot gitu. Itu kan di negara Bapak. Kalau di negara plus 26, setiap daerah udah kami bikin gedung pertunjukan. 26. Berarti ngobrol harus reverse kan? Enggak harus. Ini dibikin negara plus 26 biar aman. Biar nggak ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi kalau di negara plus 26 itu ya Kang Arman, ya, setiap daerah, kan kita ada 5 daerah nih. Sekarang baru 5 daerah. Oh, baru 5. Baru 5 yang mau merdeka ya. Karena sisanya belum boleh. Di 5 daerah itu sudah kami bikin gedung pertunjukan. Buat musik, buat teater. Karena kenapa? Untuk mendorong kreatif-kreatifnya, anak-anak mudanya, yuk ini tak kasih kamu tempatnya. Bikin pertunjukan. Gitu. Dan itu pasti kami bikin murah. Oh gitu? Biar merangsang mereka-mereka, ayo bikin show, ayo bikin pertunjukan. Dari mana duitnya, Pak? Dari negara plus 26. Kita mah dikasih anggaran gak ada yang dipakai. Jadi pejabat-pejabatnya itu kalau di negara plus 26, itu punya sampingan job. Apa tuh? Pengusaha-pengusaha semua. Jadi kesini memang hanya untuk mengabdi, bukan nyari uang. Gitu. Berarti memang aman kalau ngomong gitu. Iya. Aman Maulana. Oh gitu. Jadi itu adalah mengenai keresahan saya, Pak. Keresahannya di kota-kota minim sekali gedung pertunjukan. Betul. Tapi ya memang kan akhirnya ya tidak apa-apalah. Misalnya di lapangan sepak bola juga nggak apa-apa. Atau di lapangan sebenarnya. Karena memang kadang-kadang kan musik tuh memang boleh sah-sah aja, bahkan dapat gitu sih, vibe-nya tuh dapat kalau gitu. Outdoor. Ya cuman kan kadang-kadang kita pengen dong ada sebuah gedung yang memang benar-benar misalnya kita kemana, ke jangan kota besar lah. Kalau kota besar mungkin udah banyak lah, udah ada. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba main di Palu, kita mau tiba-tiba main di mana, di yang jauh-jauh lah, di Bau-Bau, kemarin gitu, kita di Merah Selatan, kayak gitu. Nah itu tuh waduh Pak, jangan kan yang jauh Indonesia Timur, di Jawa juga banyak kok. Di Jawa juga banyak. Di Jawa juga gitu. Minim, Pak. Kalaupun ada gedung pertunjukannya, kadang-kadang negara tetangga tuh kalau saya lihat, kalaupun ada gedung pertunjukannya, nggak terawat. Betul Pak. Nggak terawat. Betul. Ini ada kisah nih Pak. Apa nih? Ini saya suka nih. Tapi saya tidak akan menyebutkan kotanya Pak. Iya jangan. Takutnya saya masuk ke kota itu saya jangan. Nanti tersinggung. Kalau di negara tetangga kan gampang tersinggung. Betul. Kalau negara plus 26 aman. Betul. Jadi gini Pak. Jadi saya pernah manggung. Mau manggung, mau show di situ, menggunakan sebuah lapangan sepak bola. Oke. Nah di lapangan sepak bola itu kan pasti ada manajemen. Betul. Dan mungkin si lapangan bola itu harus didahulukan untuk pertandingan sepak bola. Persatuan sepak bolanya daerah itu. Iya.
Protes Pak, diprotes. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Karena? Iya karena ntar rusak lah Pak. Oke, musik dan sebagainya, rumput rusak. rumput dan sebagainya gitu. Padahal kita gantiin lah gitu ya. Berapa biayanya. Nah, tapi yang lucu gini Pak. Apa? Justru si manajemen yang curhat. Wah kita mah bukan apa-apa nih Kang. Mendingan juga musik. Karena kalau musik tuh dibayar tuh langsung di depan. Misalnya nyewa ini berapa? 20 juta langsung dibayar. Bayar Nah, cash. ini kalau sama sepak bola katanya dipakainya bayarnya nyicil. Udah gitu kalau misalnya harusnya 20 juta, dibayarnya cuma 5 atau sampai 10 juta doang. Aduh. Jadi mereka tuh kebingungan kayak misalnya ganti lampu aja. Iya. Susah dari mana gitu. Itu ada juga yang gitu, Pak. Ada ya, karena itu belum lagi itu berkaitan berarti dengan maintenance. Betul, iya tadi karena Jadi terhambat maintenance. Sebentar, ini kenapa jadi serius ya? Enggak apa-apa. Kita nggak harus komedi. Jangan terlalu komedi. Iya. Komedi itu berat. Komedi itu berat, di-push untuk lucu terus. Jangan, yang penting ada insight-insight baru ini. Kayak begitu, Pak. Keadaan di negeri saya, Pak. Iya di negeri Ada Bapak seperti ya. itu, Iya. gitu. So berat juga itu. Iya. Itu sudah sistemnya sulit untuk Betul, digoyang itu. betul. Makanya kalau negara plus 2 ini berkaca dari lihat-lihat negara. Yang baik buruknya, baiknya diambil, baiknya diambil, buruknya buruknya kita nggak usah. jangan gini. Jangan Nah, gini. kita bikin begitu. Oh, ini idaman sekali ya ini negara ya. Iyalah idaman. Ada apa di mana, Pak? Enggak ada. Itu maksudnya. Namanya juga lagi ngayal. Iya. Coba kalau ada negara kayak begitu. Saya langsung pindah, Pak. Iya Saya dong. langsung pindah. Tiap daerah, tiap provinsi dikasih gedung pertunjukan Betul. satu buat anak-anak muda. Kalau bikin show, jangan dibikin mahal. Betul. Boleh kalau dibikin mahal, tapi kalau ada sponsornya. Betul. Kalau nggak ada sponsornya sini, ayo kita support sebagai pemerintah kota. Ngomong-ngomong ini ada sponsornya, Pak? Nggak ada. Jadi saya pulang ke sini nggak ada amplop, Pak. Jangan salah, kita nggak butuh sponsor. Kita butuhnya logo kiri atas. Oh, Di kiri atas, Iya, iya, ada iya, itu logonya. Wah, gitu. Itu ada. Ya. Benar. Cuman kemarin saya dengar-dengar emang cash flow lagi kurang baik. Oh, Baru nikah. ke bawah sama saya. Iya, ke bawah. Walaupun biasanya cuma 50 orang, kita aja nggak diundang. Iya. Gitu ya, gedung pertunjukan ya di Betul, tiap-tiap kota kalau boleh Betul. diperbagus, kalau nggak yang belum ada dibikin ada. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak salah saya dulu pernah dengar itu. Apa? Di negara tetangga tuh di ibu kotanya dulu gubernurnya bikin begitu kok, sempat gedung pertunjukannya dibikin murah kalau buat yang show-show, jadi dikurasi gitu. Iya. Sempet. Makanya tadi saya bilang kalau di ibu kota atau kota-kota besar mah sekarang udah mulai ada beberapa. Iya, Walaupun misalnya di sini ada banyak 3, tapi dari 3 tuh 2 tuh memang rada mahal. Tapi Iya. paling tidak ada. Ada, gitu. iya. Saya berbicara di daerah-daerah yang lain. Oh, berarti Bapak ini concernnya adalah di daerah-daerah lain Betul, ya. karena kan saya sering keliling nih, Pak. Betul. Gitu. Oh, Ben kan Arman Maulana Gigi kan itu. Ya wow. kebetulan udah 28 tahun, Pak. Jadi hampir sama. Itu nggak kebetulan kalau 28 tahun, emang cocok. Oh, kita iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng nggak 28 tahun dong. Umur saya aja baru lebih dikit itu. 32. Gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang mau diadukan? Mungkin kan musisi nih, melihat musik zaman sekarang atau misalkan gini lah, Ya. kan lagunya Gigi kan banyak banget dan sering dibawain sama penyanyi kafe. Yap. Nah, kalau misalkan dibawa sama penyanyi kafe, fine-fine aja atau harus kayak mas-mas yang temennya Dewi tuh? Jadi gini. Sri Mulat ya. Aduh. Selain kata Sri Mulat, tadi itu ada insight nyombong. Sepatunya Jordan UCLA apa kalau nggak salah, Ucla itu. Jordan Ucla Union. Iya, itu. Harganya mahal. Enggak. Harganya mahal. Ini mah Union itu restoran luar. Enggak, kalau boleh tahu size berapa sepatunya? 50 lah ini. Size berapa? 8,5? 9? 4. Aduh, sayang sekali. Oh, 10. Hmm. Tadi kalau size kita sama, saya mau kasih sepatu saya, cuman karena size saya beda, nggak jadi deh. Oke lah. Mahal itu sepatunya. Tadi saya Enggak. Saya pengen banget. Enggak, ini apa? Istri saya ikutan arisan, pembagiannya ini. Wah, bagian aja sepatu bulanannya bayar berapa? Saya sebentar curhat soal sepatu ya. Saya suka sebel. Kenapa? Kenapa kalau sepatu apalagi kayak yang sneakers gitu ya. Saya kenapa harganya suka mahal? Enggak, Anda berapa size-nya? 8,5. 42. Ya kan itu kan golden. Iya, Namanya golden size. Saya suka bete. Saya juga tuh golden size. Iya. Dan jadi 42, 43, 44. Itu langsung hilang aja. ember. Langsung adanya di reseller, nggak ada retail. Nah, nggak ada retail. Tolonglah. Gitu.
Ya, Please. tolonglah nih, bantulah. Tadi Pak, tadi kan katanya plus 26 mah rakyat maksudnya sejahtera lah di sini. Iya, sejahtera. Tolonglah Pak. Mau Saya apa? lagi ada pengen banget sneaker Air Force One yang Nike nih ya. Tapi yang kerja sama Louis Vuitton, Pak. Satu aja, Pak. Satu. Kemarin tuh saya dengar tuh Air Jordan sama Dior aja sepatunya kan udah nggak masuk akal Nah, harganya. itu kan yang Dior tuh yang high-nya tuh 150. Nah, yang ini di atas dikit, Pak. Di atas sih, berarti 170-an. Enggak, 250, Pak. 250. Hei, sepatu kok ditukar sama Avanza baru itu gimana sih? Hah? Mending saya beli Avanza baru. Saya suruh bikin taksi online, kamu beli sepatu. Kang Arman, kalau lagi pakai sepatu-sepatu mahal gini, pergi ke tempat umum dong. Bete nggak kalau ada yang nginjek? Nggak sengaja ya, bukan diinjek yang anak-anak SMP. Kenalan dong, kalau itu ditampol. Itu tampar aja kalau orang-orang kayak gitu, tampar aja. Maksudnya nggak sengaja keinjek atau udah enggak sih lah, maksudnya ya udahlah kan nggak sengaja itu. Karena gue emang kebiasaannya tuh udah dipakai nih sekarang nih. Pulang ke rumah gue langsung bersihin sendiri. Oh, bersihin sendiri? Selalu begitu. Jadi makanya sepatu gue rada terawat lah. Gue nggak seneng tuh yang kotor gitu, nggak seneng yang diamin berapa hari baru dibersihin atau bahkan sebulan atau nggak pernah. Gue bener-bener pulang dari sini gue bersihin sendiri. Ya, karena kan sekarang alat-alatnya udah banyak banget. Dijual. Nggak dikerjain sama orang? Enggak. Kecuali kalau udah harus memang masuk spa gitu ya. Deep clean gitu ya. Ya udah, gue masukin ya 2 bulan sekali atau kayak gitu. Oh ini, ini jangan kok malah sepatu. Ini kan tadi curhat yang saya nggak menyangka aja seorang vokalis legend nyikat sepatu sendiri di rumah gitu. Itu biasanya kalau boleh saya tahu, itu sambil berdendang lagu apa? Jujur. Itu Bangtoying. Enggak, sama ini kan apa ya? Hobi. Lu punya hobi enggak? Kok jadi lu? Pak, Bapak punya hobi enggak? Maaf. Enggak apa-apa. Di negara plus 26 semua santai. Iya. Lu Bapak punya hobi enggak? Punya. Nah, misalnya apa? Motor atau apa? Iya. Misalnya masa motor dibersihin sama orang lain, pasti bersihin sendiri. Iya. Karena itu hobi, senang. Betul. Dan dari soul, man. Dari hati ya. Nggak ada kepaksa gitu. Dari hati bukannya klub 80s ya? Iya. Itu grup band apanya? Yang saya tahu itu grup badminton kalau nggak salah. Iya, yang dua lagi tuh bass sama drummer kan memang harus kawin ya. Kalau di band kan bass sama drummer tuh memang itu betul. Akhirnya dikeluarin. Nggak tahu. Pantas mereka sejiwa ya, karena kalau ngeband juga kan harus bareng mereka. Suami istri kan itu suami istri. Iya, suami istri. Ini mau lapor apa lagi tadi? Tadi apa katanya? Bapak kan musisi, musik lagu. Kalau buat saya Pak ya, si pemain kafe atau misalnya apa? Cover oke. Ngaverin ya gitu ya lagu ya. Saya kira sekarang ya sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang simpang siur karena gara-gara pandemi itu kayak publisher LMKN dan sebagainya itu udah semakin serius lah. Jadi sebetulnya kayak misalnya di kawinan atau misalnya di kafe itu kan yang bayar itu ya si kafenya. Sebenarnya. Jadi ada misalnya band dulu lah, misalnya band Boris Band misalnya gitu ya. Itu setiap sebulan di kafe itu main 10 kali misalnya. Nah, itu dicatat tuh lagu apa yang dibawain. Nah, itu ntar ya kan royaltinya udah ada perhitungannya berapa gitu. Tinggal bayar ke lembaga yang menampung yang ditunjuk. Ya gini, gue misalnya Gigi atau gua kemana nih? Ke Wami misalnya. Ya bayarnya ke Wami gitu. Kalau yang ini. Ada yang kan ada macam-macam tuh, ada Wami, ada Papri, ada segala macam. Tapi gini, kalau pemain reguler band di kafe, kita tahu lah bayarannya minim mungkin ya gitu. Ada yang lebih lah beberapa. Tapi ada musisi cover yang sudah punya nama, yang ketika diundang off air pun harganya udah puluhan juta. Sebutin aja namanya. Jangan dong. Ini negara plus 26. Penonton saya di negara plus 60 banyak. Iya. Saya takut nanti pada invasi ke sini nanti. Kalau menurut gua sih sekarang nggak apa-apa karena pada saat lagu itu sudah dimonetize sama si label atau publishingnya. Oh bukan, ini maksudnya ketika pertunjukan off air. Nah itu juga. Diundang, kamu ngundang si penyanyi A gitu ya? I know. Nah, tapi maksud gua kan tolong munduran dikit, jangan nyalain kamera saya. Oh ini ada kamera saya. Bapak udah 2, saya nggak kebagian. Tolong. Sebentar, saya baru sadar Pak. Ini kenapa kantor gini ada kamera Pak? Kita ini full CCTV digital. Jadi nggak akan ada tuh praktek-praktek di bawah.
tolong bantu. Oh, Enggak. ada. Ini di bawah juga ada kamera nih. Ada kamera. Dan Apa? selain kamera, kita juga udah nggak perlu begitu-begitu banget. Benar. Karena gaji sejahtera. kita udah cukup, Sejahtera. udah settle Sejahtera. gitu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi sebetulnya apa ya tadi? Ya? Saya lama-lama kan tadi saya udah mentok nih paha saya nih. Oke, udah mentok. saya nih ke sini, tadi. Pak. Enggak, ini lebay. Kalau ini lebay. Oh, Lanjutin iya, dikit oke, lagi oke, aja oke, Pak. siap. Nah, gitu. Apa ya tadi Pak? Ini musisi cover yang dia kalau diundang off air tuh rate-nya dia aja udah 40 jutaan. Iya. Nah, ketika bayar ke tempat siapa tuh yang tadi Iya, buat si royalti, LNK-nya. apakah sama bebannya dengan si kafe? Itu yang harus bayar IO-nya Pak. Jadi IO Dengan besaran yang sama dengan Oh. kafe? Boris si viral Tea namanya gitu ya. Ya. Nah, lu diundang tuh. Cover lah nyanyiin lagu 70 juta lu bayarannya Iya, untuk di- cover. kalau undangan ada Gigi, ada wedding, Dewa, iya. Padi, Sheila on Seven apa segala Hmm. macam dibawain tuh sama lu. CEO-nya yang harus mendaftarkan lagu apa aja Boris bawainnya. CEO-nya yang bayar ke LMK. Begitu, Pak. Itu sudah berjalan. Udah ya, you know lah. Itu kan bagus. Berjalan, bagus. Secara rencananya bagus. Berjalan, ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan. Maksudnya tidak berjalan tuh ada yang nakal. Masih ada yang nakal, tidak mendaftarkan. Oh, gitu. Kayak di WOWO, Wedding Organization, Wedding Organization gitu ya. Organizer. Organizer gitu Iya. ya. Organization gue ke situ. Ya. Organizer gitu ya. Nah, itu si wedding itu si WO-nya yang harus daftarin. Nanti tuh si band itu tuh apa aja. Berarti ini sebenarnya titik beratnya sebenarnya yang harus dikasih pembelajaran bekal-bekal product knowledge-nya adalah si IO dan WO-nya. Betul, tapi si artis-artisnya pun harus Harusnya sudah sadar. Ada kesadaran. bahwa ini saya bawain Lagu orang. ini. Jadi tolong ini. dan Oh, kalau saya teman-teman kan saya rekan-rekan ada stand up komedian gitu. Pinjem materi dong. Gitu. Biasa kalau kita pinjem materi gini-gini, ada kita kasih Nah, 5 itu. atau 10%-nya nih Betul, gitu. betul. Tapi kan itu kan apa ya istilahnya langsung ya one on one gitu ya. Iya, bukan- iya. Ya kalau ini kan udah ada Lembaganya yang ditunjuk. yang ditunjuk oleh negara gitu. Harusnya begitu ya. Dari penyanyinya sadar, Betul. dari WO dari IO-nya harus udah Sadar. ada pembekalan begitu. Jadi tiap nyanyi- kebayang Pak, kalau di negara saya ya ada komposer pencipta lagu Mm-mm. yang itu lagunya meledak, terutama misalnya kayak lagu-lagu dangdut lah ya. Mm-mm. Kan itu kan hampir istilahnya di pantura aja dibawain hampir di seluruh- semua event dangdut dibawain tuh itu lagunya. tuh dia kayaknya udah istilahnya kayak yang nyiptain lagu feeling. Iya. Nanti itu tuh kan sekarang konon katanya Pak di negara sana itu tuh udah 7 turunan tuh diam aja dari satu lagu. Feeling. Ah, Mengapa feeling? Bukan. Oh, bukan. Jangan marah dong. Saya tersinggung. Itu lagu kecil saya tuh. Gitu Pak. Jadi Oh, gitu. kebayang sebetulnya. Sebenarnya kan ya. Saya pernah lihat di YouTube DPR ya. Kan DPR ada YouTube-nya tuh. Ya. Terus ada curhat pencipta lagu dangdut, lagunya tuh banyak banget lah. Dipakai. Salah satunya dinyanyiin sama penyanyi A B itu Iya, diva iya, diva iya. dangdut lah. Iya, diva-diva Itu dangdut. dia tuh ngontrak Pak rumahnya aja Pak. Padahal Oh. kalau sebenarnya yang tadi gue bilang di wedding dinyanyiin, di pantura dinyanyiin, di artis yang udah gede Iya. viral dinyanyiin, terus duitnya bener nih, dia bayar si Iona dan sebagainya, ya dia udah Harusnya ongkang-pangkaki, sejahtera. ongkang-pangkaki. Karena itu menghargai ciptaan lagu. Kan bikin lagu tuh sulit ya. Sulit. Butuh keahlian khusus lah gitu. Betul Pak. Betul Pak. Oh gitu. Jadi itu yang diperjuangkan ya. Ya bilanglah sama teman-temannya yang pada nyalon. Iya udah bilang. Yang pada duduk kepilih. Bro, dunia kerja kita nih colong dibenahi dong Betul. peraturannya gitu. Udah sih udah ngomong sih. Ya Udah mudah-mudahan dah. Nggak mudah. Kan banyak tuh di negara Bapak kan banyak kan yang dari Banyak. selebriti dari Banyak, apa banyak. masuk ke dunia Ya. politik kan. Kita berdoa. Makanya saya sholat tahajudnya sering Pak. Sering Iya, sering iya, ya. Saya sholat tahajud. Sholat tahajud ya. Semoga- Tahajud itu berarti jam 12 malam ya? Setelah ya, Isya pokoknya lah. Ya, betul. Kok tahu? Anda hebat juga ya. Hebat juga ada. Ya, namanya juga kan itu pengetahuan umum ya. Betul. Gitu. Oh gitu. Nantilah saya bilangin ke teman-teman yang di sana, yang teman-teman dari selebriti, dunia-dunia hiburan, entertainment gitu ya, masuk ke sana tuh, ya perjuangkan nih Betul. hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dunia entertainment gitu. Jangan malah jadi ikut nyampur di sana. Soalnya di sini mah udah aman ya. Aman sih, kan kita jatuh-jatuhnya, Boris masuk kamu ke lembaga pengaduan masyarakat. Oh siap, udah nggak ngomongin gaji, karena saya ngambil job dari luar. Oh. Jadi di sini tuh bukan tempat saya nyari uang. Betul. Gitu. Saya hanya ya udah mengabdi, ayo. Ya, gitu. mengabdi untuk negara. Mengabdi untuk negara, gitu. Pak, Apa? lihat ke sana Pak. Lihat ke sana ada apa sih di Iya. sana? Ada apa? Nah, ya, oke. Oh, oke, Ah, Pak. siap. Oh. Oke.
Aman, Ini Pak. di sini, nggak usah di sana, Pak. Iya, siap. Di sini juga ada. Ada gitu. Canggih ini, canggih. Ini bener. bisa kayak apa ya? Kalau di Iron Man kayak Friday-nya. Betul. Ini bisa interaktif. Friday, benar. Gitu. Aduh, gawat. Jadi band giginya masih ya manggung-manggung. Masih, Pak. Apalagi sekarang kan udah mulai memasuki tahap endemi kali ya. Betul. Di Sekarang negara alhamdulillah udah banyak ya udah hampir normal sih. Udah hampir normal Udah lah hampir ya. normal. Udah banyak job-job Ya, off air yang betul. bermunculan ya. Betul. Alhamdulillah. Tapi kalau ngundang gigi mahal gak sih? Hah? Dibilang mahal, ya Ya cukup memang lah. mahal. Oh, Bilang bilang murah, ya bilang murah. Bercanda aja ini Kang Arman dulu. Ya cukup lah kali ya. Oke, memang Karena- kelasnya ini band gigi gitu. Ya bukan- mungkin kan yang apa ya, yang mendatangkan gigi juga kan sudah ngerti bahwa akan apa sih istilahnya membeli nostalgia, membeli. Iya. Jadi ya pas harga segitu. Tapi yang penting gua tolongin deh lo, Raiders-nya kita nggak macam-macam. Pertanyaannya kan itu kan? Iya. Kan? Pertanyaan berikutnya. Tadi kan biar masuk. Ridersnya apa aja? Jadi yang paling penting kan sebenarnya itu. Kadang-kadang Pak bayarannya misalnya biasa aja. Anggap misalnya sebuah band bayarannya 90 juta misalnya Iya. gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa riders yang akhirnya tuh CEO atau panitia atau si klien tuh nggak jadi deh, pusing gue ridersnya. Nah itu. Berarti ini di bidang akomodasi ya? Betul, karena kadang-kadang si akomodasi itu bisa karena ridersnya mungkin jelimet ya, nggak karuan, bisa jadi sampai 2-3 kali pengeluaran untuk bayar. Kan itu pusing. Gini. Ini perlu diluruskan nih. Kadang-kadang ini suka banyak orang yang misunderstanding. Misalnya ngundang gigi, 100 juta. 100 juta tuh sudah Bersih. all in semuanya. Wah, bersih dong. Bersih. Berarti hanya fee giginya aja. Betul. Itu 100 berarti- juta juga kita tanya dulu kalau kita ya. Nggak tahu saya grup band lain nggak tahu. 100 juta tuh tapi plus PPN. Oke. Jadi kalau 100 Mau berarti- gross atau net Yap, gitu ya. betul. Kayak Itu gitu. harus kan kalau itu- misalnya ini aja bersih aja gigi. Oh, berarti Anda yang membayar pajaknya gigi. nanti ntar bukti potong pajaknya. Tapi misalnya kalau misalnya udah gigi aja, ya lebihin. lebihin. PPN itu berapa persen sekarang? Sehingga nanti Dari hasil 100? akhirnya 100 juta. Betul. Berarti misalnya undang gigi saya ada acara di Medan. Misalkan lah ini. Harga 100 misalnya. Ya, harganya 100 juta. Berarti plus itu PPN dulu. plus PPN Jadi dulu. 100 berapa sih? PPN itu berapa ya? 11. Jadi 111. Oke. Aman. Berarti itu di luar saya beliin lagi tiket pesawat dan pulang pergi, hotel, makan, kendaraan dari hotel ke venue. Betul. Ujung-ujungnya 180 ya. Iya tuh. Betul. Nah, kadang Masa kamarnya mau tak taruh di yang deluxe twin kan nggak mungkin. ya, atau kalau enggak kamar yang buat supir itu yang ada kan tentu Iya, buat kan nggak mungkin. Maksud gua, nah itu yang tadi gua bilang kadang-kadang ada raiders yang betul-betul akhirnya malah melonjaknya tuh lebih bisa jadi misalnya si akomodasi transportin habis 250 juta, padahal ibarat 100. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang Pak. kayak gitu ya. Tapi gini, kalau gigi ada nggak? Sering nggak ada event-event CSR-nya gitu? Ya udahlah kita nggak usah ngasih harga corporate. Kita ngasihnya emang ini ya udah ada. kita berbakti aja. Ya, iya ada dong. Nah, itu acara-acara apa? Ya kan Nanti macam-macam. saya bikin acara saya pokoknya berkaitan dengan itu. Biar Gigi nggak usah bayar. Tapi lagunya satu saya ulang-ulang ya, Pak. ya? Jangan dong. Udah gitu lagu yang tidak pernah dibawakan oleh Gigi. Di album yang mana gitu. Di albumnya apa? Yang nggak jadi rilis ya. Pernah nggak? Ya pasti. Acara-acara apa misalnya? Misalnya apa namanya anak yatim. Oh. Misalnya charity. Iya, Misalnya charity apa? Jakarta dulu kebanjiran, Jakarta banjir, Manado banjir. Apa, itu yang gila Ada lah, masa event yang calling, yuk mau nggak? Kita mau bikin charity, lu yang mau ngisi masa nggak? aja nggak minta bayaran, nggak Nah, dibayar nggak lah lah. itu mah gitu. Kayak Live Aid-nya Indonesia Betul. lah gitu ya. Tapi misalnya show-nya di Bandung, ya paling tidak kasih mobil lah kita. Pulang pergi Bandung, Jakarta Bandung. Gitu. Ya, kita ya. bisa nggak usah tidur gitu di Bandung. Bandung ya, bisa yaudah, langsung pulang gitu. Yang bisa kota-kota dekat ya, misalnya di Bogor atau Itu kan misalkan dikasih mobil, satu mobil aja apa mau berapa mobil misalkan? kan ada kru atuh. Nah iya, harus ada- 2 mobil berarti. Ya paling nggak 2 mobil. Nah, 2 mobil. Itu di sama Dewa Bujana empet-empetan gitu. Iya, paling kan misalnya mobil apa Innova. Iya. Ya udah itu kan berempat. Supir satu ya udah cukup lah.
Iya kan? Ya Dewa Bujana kan saya kebayang dia lagi main. Ya, gitarnya lagi serimet apapun. Lu kalau gini itu bemo, Pak. Kalau Innova kan gede juga di sana, gua di sini dia di sana gitu. Kan gini, Thomas Ramadan pasti kayaknya di depan. Ramdan. Thomas Ramadan kayaknya di tengah sih dia. Karena dia pasti tidur kayaknya. Tahu aja. Ini Bapak sama Dewa Bujana. Kan Dewa Bujana kan gitarnya sejelimut apapun ya. Santai aja dia. Dia tidurnya gini. Jadi sebenarnya selama ini dia kalau manggung dia tidur. Dia tidur sebetulnya. Betul. Begitu kalau untuk riders ya tergantung lah. Dan CSR tadi masih sering ada ya. Ya pasti ada lah. Ada. Dan teman-teman pasti sepakat. Pensi. Pensi. Itu pasti di bawah harganya. Pensi anak sekolah. Nggak apa-apa. Lah iya pasti di bawah karena kan kita tahu bahwa itu adalah pensi. Gitu, ngerti nggak sih? Cuman kan pensi juga sekarang ada yang gila-gilaan. Sponsornya nah, itu kita lihat juga walaupun tetap harganya tidak sama dengan corporate. Oh, itu dari Gigi nggak apa-apa dari manajemen Gigi. Oh iya emang seperti itu. Oh, jadi kalau memang acara sekolah ya udah nih. Ada rate-nya tuh ada segini. Ada rate-nya segini. Kalau masuk yang acara corporate, nah baru gini. Corporate mah udah pastilah segini. SMP segini turun. Anak SD ngundang lebih murah nggak? Tergantung. Kalau SD-nya ibu-ibunya sosialita, kita mahal. Pintar. Dilihat dulu dong. SD Bonafit gitu yang kalau gininya pakai Hermes, nggak bisa. Sikat. Apalagi kalau itu kan kayaknya itu akal bulus orang tuanya kan. Pengen ngundang itu kan. Aduh. Kalau ini saya mau tanya-tanya lagi mengenai band kan saya tertarik nih dengan band nih. Mau nggak band, Pak? Nggak mau. Jangan lah, Pak lah. Jangan. Karena? Nggak ada auranya, Pak. Nggak ada. Auranya terlalu aur-auran. Iya. Jadi kebuang-buang kemana-mana ini. Mau nanya apa, Pak? Ini. Sebentar. Kok ini saya jadi kebalik? Bapak yang nanya saya. Bapak yang curhat ini. Apa, Pak? Riders itu kalau saya mau bilang maksudnya, apakah boleh Riders Gigi tiba-tiba di-upload ke sosmed? Atau itu sifatnya sebenarnya privasinya dari manajemennya Gigi? Sebetulnya kalau confidential gitulah. Sebetulnya kalau Riders itu nggak apa-apa. Tapi kayak misalnya misalnya harga gitu ya. Nah itu kan agak bukan kurang etis ya sebetulnya. Ya besok aja deh kita mah bayar pajak, bener kok gitu dibayar segini ya. Kita emang pembayar pajak yang bener gitu. Cuman kalau kayak misalnya harga lu gitu di media sosial kan agak gimana gitu. Tapi kalau Riders kan itu mah ya Riders mah biasa aja kan. Hotel sekian, mobil disediain ini gitu. Hotel kalau bisa bintang sekian maksimal gitu. Nah kayak misalnya Riders Gigi ya. Di Riders Gigi itu kan hotel bintang sekian. Tapi kita lihat kotanya dulu, Pak. Kalau misalnya kita ke ujung yang Indonesia bagian mana di situ tidak ada hotel bintang sekian, ya kita juga enggak. Yang paling atas aja di situ apa? Misalnya Melati di situ. Melati 5 misalnya. Ya udah, itu aja. Memang adanya itu. Kadang-kadang waktu kita main di Bula ya. Jadi Bula tuh kita mendarat di Ambon. Dari Ambon pakai pesawat kecil lagi. Metro Mini bisa terbang, Pak. Iya. Jadi pilotnya kelihatan pesawat perintis. Ya nggak ada, cuman ini aja. Nggak ada. Itu kalau orang berdiri goyang kan? Yoi. Nah itu kayak itu 45 menit ya. Itu ada Bula. Itu di situ memang tidak ada hotel. Nah tapi di situ ada kan Pertamina. Jadi kita tinggalnya tuh di Wisma Pertamina. Di mes. Nah, jadi ya memang kan keadaannya seperti ini. Gitu. Pertamina cair. Oh tapi gue pernah, Pak. Gue lupa lagi. Bapak pernah main di Freeport? Nah itu agak jodoh. Nggak jodoh. Dari tahun 90 sampai sekarang tawarnya kali udah belasan ya. Tapi nggak jodoh terus. Ada yang giginya main. Maksudnya udah ada main. Ada yang apa-apa. Ada yang sakit personilnya. Jadi nggak pernah matching. Nggak matching terus. Padahal dia ya nggak pernah nawar. Itu dia, Pak. Dikasih harga buang, diterima. Betul, Pak. Pokoknya enak, Pak, di Freeport, Pak. Kayak di sini lah ya, Pak. Kayak di sini, Pak. Gitu. Jadi gini, Pak, ada satu kota ya. Saya pernah nih, Pak. Aduh, Sumatera atau Kalimantan, gue lupa deh. Kalimantan kayaknya. Kok gitu, Pak? Karena saya pernah manggung juga di Kalimantan. Aneh-aneh. Ini jadi hotelnya tuh gini. Hotelnya cuma ada ini gitu. Oke. Oh iya, silakan, nggak apa-apa ya. Udah mau diapain lagi gitu. Pas dilihat, Pak. Ya nggak apa-apa sih, hotelnya mah kayak kos-kosan. Oke. Tapi kalau misalnya ini kamar nih, nah itu kan pintu tuh. Nah dibuka ya lorong biasalah, misalnya ada tempat. Ini nggak, Pak? Jadi dibuka itu jalan, Pak. Ini jalan raya? Asli jalan raya, Pak. Jadi itu rumah nggak ada tamannya? Nah kebayangkan di situ pertama kalinya Gigi, berarti yang nonton juga pasti ribuan. Nah itu kan jadi kebayang kita. Oke, yang gua ngerti maksudnya. Nanti ketika pintu keluar, wah, gitu mending, ya. itu mending.
Kalau itu udah pasti namanya. Mending ini setiap detik Kak Arman. Kak Arman. Gitu Pak. Setiap detik Pak. Setiap detik. Bingung Pak. Saya mau keluar gimana? Ada 500 orang bergantian. Betul Pak. Bingung Pak. Itu kaca lagi Pak. Jadi bingung Pak. Gitu. Takut ya didorong pecah. Betul. Terus ya udahlah. Saya tuh ya udah itu. Tapi seru kan? Ah udah. Mau mandi dong. Pas mau manggung mau mandi. Pas dia jadi gentong Pak. Pakai air, pakai centong. Klasik ya. Iya, Klasik ya. Saya ingat ke zaman kecil saya Pak. Klasik ya. Klasik. Zaman kecil mah langsung nyemplung ke dalam Oh, main-main. aduh, klasik Pak. Seru tapi, Pak. Tapi itu manggung itu memang itu baru Gigi pertama kali ke situ. Iya kayaknya. Dan di situ pun nggak ada hotel untuk nggak ada, memang itulah hotel yang paling terbaik lah gitu. Ya kita sih terima-terima aja nggak apa-apa. Jadi fleksibel. Fleksibel ya. Riders tuh nggak harus yang kaku banget. Kalau nggak ada harus ada bintang 4. Ya, gimana caranya masih ngebangun? Saya pernah nggak gara-gara Riders jadi nggak jadi manggung. Pas datang wah weh gitu. Oh enggak kalau pas datang lo kok gini gitu. Untungnya kan kita itu ada fans club. Nah, jadi misalnya Gigi kan namanya Gigi kita fans clubnya. Gigi kita. Nah, misalnya main Gigi kita rapih ya. Oke. Gigi kita. Misalnya kayak tadi lah. Misalnya main di Bula misalnya gitu ya. Nah, itu kita pasti ngehubungin anak-anak Ambon. Dari manajemen. Guys, gimana sih Bula tuh keadaannya? Oh, Kang, keadaannya emang gini-gini, emang bener Kang, di situ tidak ada hotel gini-gini. Nah, itu tuh ada info-info seperti itu. Jadi kita juga pas di situ nggak kaget, nggak kejadian seperti sudah ada orang lapangan yang survei duluan. Nah, biasanya kalau ngebatalin tuh ada IO yang nakal. Nakalnya ngapain nipu. Jadi misalnya di sini mah Kang tidak ada hotel bintang 3, misalnya nggak ada. Padahal bintang 4 aja ada. Jadi sebenarnya dia nilap duit. Oh, biar budgetingnya bisa dipres. Ternyata ada. Nah, itu kita ancam tuh. Nyampe situ nggak dipindahin, gue cabut. Atau nggak main ntar malam. Karena sudah tahu ada ini. Kan Raidersnya udah bener. Kalau memang ada, silakan di situ. Jangan dimanfaatkan kebaikan orangnya. Betul. Gitu Pak. Seru juga jadi anak band ya. Arman Mawar. Emang salah saya. Ini saya soalnya mukanya tuh kayak bapak tuh kayak dia stand up comedian gitu Pak di negara saya. Masa benar Pak. Namanya juga Boris Pak. Oh, saya belum pernah nyebut nama. Saya di sini belum pernah nyebut nama. Saya anak Banten Pak. Oh, Banten mah. Jangan macam-macam. Kawasan Pendekar ya. Benar. Jangan macam-macam anak Banten. Stand up comedian. Saya namanya Boris namanya. Oh, Boris. Lucu nggak dia stand up? Lumayan Pak. Lumayan Pak. Kategorinya lumayan. Kadang-kadang saya juga ketawa karena dia di Bandung juga gitu ya. Ya udah saya ketawa aja lah. Sesama Bandung Pride gitu ya, support gitu ya. Oh, punya ini kan ya, punya lembaga atau paguyuban ya. Paguyuban seniman Sunda. Gabungan artis dan seniman dan Sunda. Gabungan artis dan seniman Sunda. Oh, GAS. GAS. Itu sebetulnya tuh Meli dulu tuh. Meli Guslow. Nah, terus Meli ketuanya harus berdua deh, jangan gua doang. Kan gua cewek gitu, harus ada cowoknya gitu. Nah, terus Meli milih gua. Ya akhirnya nggak kerasa sekarang udah berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Itu juga menarik sih. Kalau boleh saya ngomong sedikit mah. Boleh. Jadi tadinya GAS itu untuk membantu, kan gabungan artis dan seniman Sunda. Betul. Tadinya membantu para seniman, musisi pertamanya ya. Oke. Di Parahyangan lah gitu. Mungkin Jawa Barat lah ya. Yang misalnya sakit atau membutuhkan, kita kasih ya semampunya kita. Oh, bukan pertolongan karir. Kalau pertolongan karir bisa? Karir. Misalkan bantu rekaman, bantu mau ini. Enggak, lebih ke kayak misalnya dia sakit atau dia membutuhkan uang atau apa gitu ya. Dapat musibah apa gitu. Nah, kita tuh bantu. Nah, tapi lama-kelamaan karena udah bertahun-tahun gitu ya. Tadinya yang Jawa Barat, tiba-tiba misalnya ada artis nasional yang tiba-tiba sakit atau apa, ya kita akhirnya berkembang malah jadi kayak dulu waktu banjir Manado, kalau ada gempa di mana dan sebagainya, akhirnya sekarang malah jadi ngerembet. Ya pokoknya mah sosial aja udah. Tapi memang percayalah ketika ngasih 10 balikin nanti juga 11. Insya Allah, wah itu benar. Lebih banyak lagi balik. Jadi nggak akan ada orang miskin karena nyumbang. Betul. Jadi kita tuh karena di situ artis-artis, ada sinetron, ada penyanyi, ada host, ada segala macam lah, stand up comedian, ada semuanya gitu. Nah itu tuh kita kalau misalnya kasnya udah habis, kas itu kan untuk dibagiin kepada orang. Kalau kasnya udah habis, kita bikin kegiatan. Yuk kita bikin kegiatan di mana? Di lobi hotel ini. Oke, nyawanya berapa sekian? Oke.
diundang tuh yang kayak yang dari Bapak Gubernur siapa itu. Ya buat roundtable nanti. Kita main terus masih Main. anggota gas tuh, gua nyanyi misalnya, Ya, penyumbang berapa lagu, nyanyi awal segala gitu, terus ada yang stand up comedy, ada yang apa-apa gitu. Terus kadang-kadang kita nelpon, misalnya kan Bandung kan banyak banget ya bandnya, Betul, banyak. dari yang metal sampai apa, gua telepon lu bisa nggak main? Bisa, tapi sorry ini mah paling cuman ada ya uang Transfer doang. aja. Tenang Kang, santai aja gitu. Ini mah oh iya. Jadi uang tuh dari situ. Jadi ntar misalnya gini. Udah "Weh, kumpul lagi nih, udah. Oke. Sekarang apa mau nyanyi gitu. Gua nggak sama Gigi gua aja. Hmm. Oke. Saya mau nyanyi 11 Januari. Oke, Pak. 10 juta lah. Ada yang lebih 15 enggak bisa. Semi preman ya. Oh Anda iya. ya? Khusus untuk malam itu. Iya, 25 juta masukin kantong. Jadi Oke. nanti tuh kekumpul sekitar 100 Kalau nggak ada yang nyumbang, nggak nyanyi nih siapa nih? Oh, Gitu gue ya? lempar juga tuh. Pasti ada lah. Berarti di phone book-nya banyak orang kaya ya? Bukan saya, Bang. Bukan saya. Sekretaris gas, Bang. Oh, sekretaris gas. Iya. Sekretaris gas siapa? Deswita. Deswita Maharani. Oh, nanti saya minta sama Teh Deswita. Iya, betul. Teh Deswita, kopi dong phone book-nya. Tadi saya kan bilang kalau acara gitu nyanyinya sendiri. Enggak, kadang Iya, maksudnya tapi tidak membawa embel-embel gigi. Betul. Kalau nggak salah ini, saya lihat di komputer saya ini tadi muncul data. Muncul data katanya selain lagi sibuk ngeband ini, lagi sibuk solo karir. 6 tahun yang lalu. Jadi 6 tahun yang lalu saya merasa ini, Pak. Saya merasa jenuh. Maksudnya gini, jenuh tuh bukan mau keluar dari gigi, tapi ini kayaknya gua harus membuat sebuah karya yang lepas dari gigi dulu nih. Gue ngomong sama anak-anak gigi, guys, gue bilang, gue bikin project solo ya. Tapi tenang aja, yang pasti nggak akan sama dengan jalur gigi. Gua bilang gitu. Karena kalaupun dipresentasikan ke gigi, kayaknya nggak masuk nih dengan brandnya Betul, gigi gitu. betul. Karena kan gini, gigi dari dulu 4 orang misalnya ya, pada saat penciptaan karya itu 25, 25. Nah, pasti kan ada 75 lagi ide yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu aja disalurkan lagi. Oh, di project solo itu. Betul. Udah jadi album udah berapa sih? 6 tahun? Kemarin album udah, nah sekarang lagi masuk album kedua lah istilahnya. Album kedua. Temanya? EP lah. Oh, EP. Ada mama, cinta aja. Mama yang santai-santai aja. Karena kan kalau gigi udah semua. Di gigi itu kan cinta ada, sosial aja, prokes ada, segala macam udah ada di situ. Jadi yang ini mah udahlah. Jadi ini kalau ini berarti kalau ini ngundang Kang Arman solo sendiri ya? Ya, Arana Project namanya. Berarti yang band yang lainnya edisional semua. Edisional. Gitarnya Dewa Bujana, bassnya Thomas. Bukan, itu dramanya- gigi, Pak. Itu gigi, Pak. Tapi boleh kan? Hah? Boleh kan? Boleh kan? Kasihan, Pak. Kalau di gigi berempat, gue dapat 10 juta. Mereka dapat 10 juta. Iya. Kalau di Arana Project, gue kasih 2 juta doang, Pak. Biar gue yang 10 juta, Pak. Tapi misalkan Kasihan gini, dong, Pak. misalkan IO-nya gini, Kang Arman solo ya? Iya, ya udah. Terus mereka menghubungi masing-masing. Mas Dewa Bujana, kita ada gini, tapi kan Mas Dewa Bujana main gitar aja. Saya bayar segini, mau nggak? Oke. Masa nggak dikasih tahu siapa yang nyanyinya? Ya namanya juga kan lagi surprise. Pas sama-sama datang ke panggung, kita panggilkan, ini dia, home band gitu. Loh? Loh? Oh katanya lu nggak bisa hari ini ada Pak, Bapak kan udah negara ini, Pak. Jangan ngasih ide ke plus 62, Pak. Gimana Bapak mau ngasih ide ke plus 62? IO-nya kacau nih ntar nih. Ada ide gini ntar. Kita ketengan aja yuk. Aduh gitu ya sudahlah kalau begitu nanti saya lanjutkan tadi semua yang mau diadukan sama Kang Arman, mudah-mudahan terlebih lebih konsepnya adalah kalau saya sih feelingnya di gedung pertunjukan ya. Ya, betul. Itu sangat penting, Pak. Biar kita nggak terlalu menjadi konsumtif mengenai pertunjukan gitu. Betul. Tiket konser Maroon 5, Justin Bieber tuh bisa 3 menit habis. Betul. Kita budayakan kita aja. Betul. Gitu. Biar bandnya juga kalau manggung bisa banyak di semua kota, ada gedung yang proper gitu ya. Mantep nih Kang Arman ini. Ya. Kalau begitu saya simpan laporannya, nanti saya teruskan ke teman saya yang hubungan diplomasi dengan negara tetangga. Negara tetangga. Ya. Kita kan ada delegasinya juga. Iya, betul. Iya, benar. Bilateral. Hubungan bilateral antara plus 26 dengan plus 62. 62. Kalau bilateral kan memang berdua aja. Plus 26 dan 62. Kayak angkot ya, Pak ya? Jurusan mana, Pak? 46. Oh, 46. Kalau di Bandung 75. Pokoknya
Soalnya kalau di Bandung masuk tuh ada stiker kan? Ada stiker, ya. Sekarang bayar, besok gratis. Ya, bisa. Nah, Itu ada. gitu. Kalau pas stiker set, terima sedot WC ada. Tapi asal set pencet bel dengan mesra. Ada. Stikernya apa coba gambarnya? Itu udah pasti gambar yang aneh-aneh tapi kita pencet. Aduh, jadul banget nyangkutnya. Oke, kalau begitu Kang Arman, terima Pak, kasih sama-sama. banyak. Pak, Nanti makasih laporannya banyak. saya akan saya teruskan. Ya. Maaf Pak, ini satu lagi aja pertanyaan. Iya. Karena saya ngelihat acara ini tuh udah sampai akhir. Ini saya keluarnya biasa aja Pak, keluarnya. Oh, keluarnya sih biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja Oh, keluarnya. oke. Bapak keluar nanti dicekrek gitu. Oh, kirain terakhirnya cuma gini, jangan lupa like dan subscribe. Enggak gitu. Enggak. Keluar aja nih Pak. Keluar aja, Pak. Ayo, Terima kasih. Mari.